Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ibadah puasanya 1 bulan full sampai hari raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa kripto saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, per hari ini dari coin market cap, market crypto itu naik 1%, tetapi di sini nggak naik-naik amat sih teman-teman, nggak ada kenaikan sebenarnya teman-teman, naiknya hanya 0, sekian persen lah, nggak sampai ngepam parah. Di sini Bitcoin sendiri berada di area 39 ribuan ya teman-teman, 39, karena support dan resisten udah berubah. Sekarang Bitcoin itu hanya bermain di area 48 ribu sampai 40 ribu ya teman-teman. Di sini per 24 jam dia naik 0,7%, nggak terlalu pengaruh besar lah teman-teman ya. Kecuali teman-teman simpan scalping 100 miliar teman-teman ya, 0,7%-nya gede ya teman-teman. Terus per 1 minggu turun 2% teman-teman, dan diikuti oleh altcoin lainnya. Di sini kita lihat dulu pergerakan harga Bitcoin ada apa. Ya ini yang saya bilang tadi, ini harga tertingginya, resisten tertingginya di 40 ribu ya teman-teman, 40.200, dan terendahnya di 48 ribu, dan sekarang dia udah ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi berada di fase sideways-nya. Volume perdagangan per 24 jam berada di area 33 miliar dengan kapitalisasi pasar di 833 miliar, naik 9% untuk volume per 24 jam, kapitalisasi pasar 0,7%. Tetapi ini sebenarnya bukan kenaikan teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini udah berada di fase sideways ya teman-teman ya. Belum ada penentuan arah selanjutnya, walaupun kemarin udah bermain di area 39 sampai 41, sekarang sudah berubah ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan FOMO, tetap dior ya teman-teman ya. Maka dari sekarang market crypto itu sangat sulit untuk diprediksi, karena ya beritanya bagaimana, supply and demand, pergerakan harga seperti apa teman-teman. Jadi ya lebih aman itu untuk hold jangka panjang. Jika teman-teman menggunakan uang dingin ya teman-teman. Kalau uang panas ya saya nggak tahu sih teman-teman. Saya udah bilang dari awal bahwa investasi kripto ini fluktuasinya gila-gilaan, bisa naik 100, bisa turun juga 100%. Jadi ya tetap tetap santai lah untuk ini investasi di sini, karena pelan-pelan kita take profit teman-teman. Di sini kita lihat dari btc.com, news btc.com, beritanya sebenarnya bertolak belakang ya teman-teman dengan berita sekarang ataupun kejadian sekarang yang lagi beredar pada saat market crypto atau Bitcoinnya lagi nggak jelas. Banyak orang memperkirakan penurunan akan terus berlanjut gitu kan. Melihat dengan posisi USDT yang semakin menguat, dolar semakin menguat, ini salah satu analisa dari Glassnode ya teman-teman, bahwa data dari yang disediakan sama Glassnode ini, di mana dia ini dari analisa on-chain-nya itu menunjukkan telah terjadi persilangan gitulah teman-teman, crossover, mengindikasikan akan terjadi momentum bullish pada Bitcoin nih teman-teman. Kita lihat di sini, jadi dari salah satu kurva namanya NVT kurva, dari periode waktu 28 hari dan juga 90 hari, itu harga Bitcoin sudah melewati di atas 90 hari teman-teman. Ini bisa dibilang sudah terjadi cross set ataupun persilangan kurva yang 28 hari sama yang 90 hari. Dari rasio ataupun grafik NVT ini, itu adalah indikator yang memang mengukur rasio teman-teman antara kapitalisasi pasar Bitcoin, market cap Bitcoin, dan juga jaringan volume transaksi teman-teman. Jadi misalnya nilai rasio tinggi itu menunjukkan kalau kripto tersebut dinilai terlalu tinggi harganya buat saat ini. Dan kalau nilai rasionya rendah, jadi dia bisa memberikan sinyal kalau koin itu udah under value atau udah murah gitu harganya. Cara bacanya gimana? Kita kok bisa menyimpulkan ini akan terjadi sinyal bullish dan lain sebagainya. Ini di sini ada semacam dua garis ya teman-teman, warna hijau sama pink, ini hijau sama pink. Jadi ada beberapa titik di mana pas si hijau ini menyilang dari pink ke atas teman-teman, itu memang setelah itu akan terjadi momentum bullish ya teman-teman, yang memang secara signifikan terjadi teman-teman dalam beberapa bulan ke depan atau dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini juga sama teman-teman, telah terjadi persilangan ya di sini garis hijaunya ini, atau
yang kurva 28 harinya udah mulai menyilang kurva yang 90 hari. Tepat di sini udah menyilang ke atas, dan biasa kalau dilihat dari momentum-momentum sebelumnya, kalau hijaunya itu nyilang ke atas gini biasanya dia akan bullish teman-teman. Dan kalau misalnya di sini hijaunya nyilang ke bawah, itu dead cross lah teman-teman kita bilang ya, biasanya dia akan menjadi momentum bearish teman-teman, seperti pada di sini teman-teman di 2021 Mei itu ya. Kemudian di Oktober, lalu ada juga di bulan September 2019, itu rata-rata kalau nyilangnya ke bawah dia itu langsung bearish. Cuman kalau nyilang ke atas golden cross rata-rata bullish sih. Cuman kayak memerlukan waktu yang panjang, nggak langsung instan gitu. Biasanya waktunya sampai berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun juga. Kalau pada saat analisa ini dibuat, harga Bitcoin masih di 40 ribuan 500 teman-teman. Kalau sekarang kan harganya itu di 38.000. Jadi memang untuk kaitan harganya cukup jauh. Tapi berdasarkan dari on-chain ini kita bisa lihat kalau sudah terindikasi tren bullish ya. Meskipun itu prediksi bisa jadi jangka panjang, bisa saja sebelum terjadi momentum bullish kita bakal mengalami penurunan dulu, entah itu bisa ke 35.000 ataupun bisa ke 30.000, karena kan memang untuk jangka pendek ini si Bitcoin berpotensi untuk downtrend dulu gitu. Oke, di sini saya udah ada chart. Di sini kita harus tetap hati-hati dengan posisi seperti ini, walaupun Bitcoin ini enggak yang sampai seperti DAM itu secara cepat gitu ya. DAM langsung turun lumayan jauh sampai 28.000 misalnya ataupun 24.000, tapi tetap harus lihat, tetap research lagi, karena kan memang pergerakan harga pasar itu gila banget teman-teman. Bisa naik 100 bisa turun 100 yang sering saya bilang teman-teman. Apalagi dolar sekarang udah menjadi terjadi penguatan. Ini juga kalau kita bisa lihat sebenarnya ini ketolongnya itu hijau karena ada berita dari Elon Musk ya yang udah beli Twitter. Dan ternyata di sini pada saat Bitcoin ini mencoba untuk breakout dari level 40.700, ternyata dibanting dengan satu bantingan candle besar, volume besar ya teman-teman. Di sini dari 47.000 kembali langsung ke 38.000, bahkan ya shadownya ngebentuk ke arah bawah ya. Ini sangat berbahaya sebenarnya dengan candle seperti itu, dan kita juga bisa lihat jadi area support yang kuat di mana untuk Bitcoin. Untuk area support yang kuat sebenarnya ada di 34.000 ini teman-teman. 34.000 berapa ini? 34.900. Kalau kita bisa lihat candle di monthly-nya ya teman-teman. Kita langsung lihat untuk support daripada Bitcoin itu di mana. Berada di 35 sampai 33.000 teman-teman. Kenapa sampai 33.000? Jadi kan karena waktu itu di bulan Januari Bitcoin itu sempat drop sampai 33.000, bahkan shadownya ada di 28.000. Tidak menutup kemungkinan Bitcoin masih punya potensi turun sampai ke area sana teman-teman. Jadi untuk probabilitasnya itu lebih banyak downtrend untuk sekarang ini, apalagi dibandingkan juga dengan kondisi pergerakan USD yang semakin menguat teman-teman. Berarti ada kemungkinan Bitcoin ini turun sampai ke 29.000 sampai ke 30.000 ataupun 35.000 teman-teman. Jadi tetap dior, tetap research sendiri, jangan FOMO, dan pahami resiko jika ingin bermain atau walaupun jika ingin melakukan investasi teman-teman, maksudnya di kripto, karena ya kripto seperti itulah teman-teman, naik gila-gilaan, turun juga bisa gila-gilaan. Di sini kita berada di candle monthly ya teman-teman ya. Ya seperti yang saya bilang lah tadi bahwa pergerakan market kripto ini di Bitcoin bisa saja nanti Bitcoinnya turun sampai ke area 28.000 sampai ke 34 ataupun 35.000 teman-teman. Jadi gila sekali per satu hari aja kita lihat, karena kemarin yang saya udah bilang tadi bahwa kemarin dia naiknya itu ketolong sama pergerakan harga dari yang dilakukan oleh Elon Musk. Dia membeli Twitter, dia naiknya juga lumayan ya teman-teman, sekitar beberapa persen lah, itu sekitar 20%-an loh teman-teman naiknya karena ada berita Elon Musk, tetapi lalu dibanting lagi ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat
dia dibanting juga sekitar 17%, ataupun sekarang di harga tadi ya teman-teman, turun terjauhnya di 20%, tetapi sekarang udah turun 16%. Jadi ada potensi untuk turun teman-teman. Jadi tetap Dior, tetap wait and see lah untuk pasang posisi, apalagi pergerakan harga pasar seperti ini. Tetap Dior lah pokoknya teman-teman. Saya hanya memberikan pandangan sesuai dengan pandangan saya. Lebih baik hold jangka panjang dan simpan uangnya untuk masa depan teman-teman. Oke, seperti itu dulu teman-teman dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di like teman-teman. Selamat berakhir bulan dan sampai ketemu lagi di bulan 5 teman-teman. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.